gitu-gitu gara-gara temen-temen aja gitu. Ya udah, tapi kalau untuk yang nyari-nyari gitu enggak gue. Ah, masa? Dari sumber terpercaya abang nyari ganja sampai ke Medan. Kalau ganja itu kan istilahnya kan Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Hai teman, ya Hai teman-teman di seluruh dunia. seluruh dunia, ketemu lagi sama aku Risma Simbolon. Nah, kita sore ini ada di studionya Bang Julius Sitanggang. Halo semuanya, teman-temannya Risma di seluruh dunia. Temen lu juga yang nonton pasti. Temen gue juga ada pasti ya. The Jollies ada juga dong ya, fans-fans lu. Banyak. Sombong. Ya, jadi sore ini kita tuh ada latihan sebenarnya untuk live streaming tanggal 19. Cuma semua musisinya dan pengisi acaranya belum pada datang, ya kan? Biasalah, mereka ngomongnya on time jam 2, jam segini belum nyampe juga. Alasannya ada aja klasik. Inilah Klasik, itulah. Ya tapi begitulah. Ya, Kadang- jadi gua todong dulu nih ya. Mengisi apa namanya? Mengisi kekosongan. Oh iya, mengisi kekosongan. Yang penting hati lu jangan kosong. Itu kayak udah ada yang datang deh, Bo ya. Dari jereng-jerengnya. Kelihatan banget dia udah stres itu, Songong. udah lama nggak nyanyi. Baru datang tuh ya. Oke Bang, gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu nih. Lu kan dulu tuh legend banget ya dari kecil, Bo. Dulu apa trio ya Bang ya waktu masih kecil tuh? Enggak sih, gue dulu sendiri terus habis itu trio gitu loh. Tapi ya awalnya ya solo. Oh dari kecil justru solo. Iya, terus tiba-tiba di tengah jalan kakak-kakak gue, adik gue pengen nyanyi, ya udah bareng aja kita gitu loh. Oh gitu ya. Tapi mereka bisa juga nyanyi, bagus juga. Terus sekarang kakak adek lu masih nyanyi nggak? Kakak gue ada satu, dia ngedrum, terus abang gue yang satu kan si Fernando udah almarhum tuh, udah meninggal. Jadi sama adik gue David. Oh sama David masih, Masih. ngedrum. Jadi kalau lo ngeband sama dia pasti ya? Iya, namanya The Jollies kan. Oh. Ada. Jangan berisik dulu, oi. Oi. Orang Batak ya, oi. Apa kan dulu apa itu apa? Tutup aja Bang ini Bang. Ya. Kan. Nah, jadi The Jollies itu kan menurut gue tuh legend banget ya Bang ya. Enggak lah, biasa aja. Nah, tapi kan sampai sekarang masih eksis gitu. Penggemarnya tuh setia Bang ya kan. Bahkan baru-baru ini lu bikin live streaming juga The Jollies ya. Banyak banget yang ini kan yang pada nonton. Lumayan. Nah jadi dulu tuh mungkin teman yang masih ingat Bang Julius Sitanggang, lagunya itu kan Maria ya Bang ya. Lu masih ingat gak berapa kopi tuh terjualnya? Dulu kan masih kopian ya Bang. Dulu kurang lebih 1 juta lah mungkin ya. 1 juta kaset. Ngomongnya santai banget ya, songong. Kurang lebih 1 juta iya. Itu gila itu apa? Itu belum yang dibajak-bajak itu. Emang dulu udah ada bajakan? Dulu banyak banget bajakan. Sekarang lebih banyak lagi, gila. Sekarang malah di media digital tuh bajakan banyak banget kan. Masa? Belum lagi. Itu ciptaan lo ya Bang ya, Maria? Bukan. Itu ciptaannya Kiki Abe. Oh. Nah, Maria. Jadi awalnya tuh lu rekaman dulu atau lu pernah ikut kayak bintang radio atau apa Bang? Kan dulu bintang-bintang cilik itu ikut kayak ya kontes lah atau Kalau dulu sih sebetulnya aku mulainya bukan dari kontes-kontes. Jadi dulu kita masih kecil itu kan nyanyi di taman-taman hiburan seperti di Ancol, di Taman Ria kayak gitu-gitu. Taman Ria Monas. Ya dulu kan masih ada ya Taman Ria Monas ya, sekarang udah nggak ada. Nah itu jadi kita mulainya dari situ, habis itu terus nggak lama diajak rekaman, terus nyanyi dan banyak juga sih, banyak dapat penghargaan. Ya misalnya ada Golden Award, ada berapa biji lah, kurang lebih 5 ya. Terus dari BASF Award, itu perusahaan Jerman yang punya perusahaan kaset. Ya ada banyak sih kalau penghargaan tuh di rumah tuh banyak tuh kalau mau lihat.
keren. Ngomongnya santai banget. Lu songong banget sih bang. Bukan. Keren banget gitu loh. Bukan, kalau ikut kontes-kontes gitu Belum tentu lo dapat ya. belum tentu juga, belum tentu. Iya. Tapi gue pernah ikut sih namanya Porseni apa gitu. Gue tuh juara berapa gitu. Tapi masih masuk lah. Oh dulu bilangnya Porseni ya. Porseni itu antar ini olahraga dan kesenian. Dulu kan masih Pedanka itu kan bikin kayak apa sih namanya? Ya gitulah, acara-acara gitu kontes. Oh jadi lu masih simpen ya bang? Apa kayak penghargaan-penghargaan di rumah tuh masih lo simpan? Apa lu udah loakin? Ya masa gue buang, lo gimana sih? Aduh. Secara Sebetulnya kalau gue mau apa namanya, mau jual lumayan juga sih. nah makanya gue bilang siapa tahu lu terdesak dengan kebutuhan hidup ya Bo. Enggak lah. Siapa tahu lo lelang sama apa penggemar-penggemar lo kan ada aja bang, artis-artis di luar gitarnya lo dilelang padahal itu bersejarah apanya lah gitu kan. Enggak lah, enggak sampai gitu. Gua masih bisa lah istilahnya makan senang-senang, Wih. masih bisa. Masih banyak istilahnya Masih banyak tabungan lah ya. Masih banyak tabungan. Aset juga masih bergelimang ya. Ya lumayan lah, Emas, ada. permata. Mas nggak ada, Mas nggak ada. Aduh. Paling aset-aset nggak bergerak adalah. Woi, bergaya. Ya, kita gerakan lah yang nggak bergerak itu. Nah, dulu bang selain lagu lo Maria, apalagi bang lagu lo bang? Lagu gue banyak sih ya. Apa dong sebutin? Dari balada anak nelayan, balada si tua, dia dan dia, tabala mama. Buset, dia Tabala Mama tuh. Terus apa banyak lah pokoknya. Tabala Mama kan ada Bataknya, versi Bataknya bang ya. Versi Bataknya ada. Ya kan? Ada Gue versi pernah, Bataknya. kayak gue nyanyiin waktu itu sama lu deh. Ya, Ya kan kita show. Hamuraun judulnya. Dang Turpuk Tahamoraon. Ciptaan Mr. Daka Hutagalo. Luar biasa itu legend juga tuh ya. Nah jadi dulu lu kan bener-bener bersinar ya bang. Tapi tiba-tiba lu hilang, lu kemana sih bang? Gue hilang kemana, lu aja nggak pernah nyari gua. Lu kawin apa lu diculik sama cewek mana gitu loh? Enggak, gue banyak di luar negeri. Oh sombong. Jadi gue waktu Cerita itu dong. Nah itu lu karena lu keluar negeri lu kemana aja? gue tuh sempat lama di Brunei, lama di Malaysia, di mana-mana lah gitu ya. Oh gitu. Jadi kebetulan memang waktu itu gue juga banyak dipanggil-panggil orang nyanyi di sana gitu. Nah gue tinggalin lah ini dunia permusikan di Indonesia. Muncullah yang baru-baru. Tapi keren-keren juga sih, bagus lah. Artinya dunia musik Indonesia itu berkembang pesat. Saking berkembangnya sekarang semua orang bikin konten. Termasuk lu juga kan. Jadi ya, tapi kan gue juga sebelum ada YouTube juga gue udah berkecimpung juga bang. iya, kalau lu memang berkecimpung di bidang ini narkoba ya. Narko. Kan gue lihat Iya, apa tuh namanya BNN apa namanya? Jadi duta BNN kan? Duta Ganas gue. Duta Ganas. Ganas itu Henry bukan? Bukan. Ketumnya tuh Inyoman Adiperi. Oh, Inyoman iya. Makanya gue lihat, waduh adek gue nih boleh juga nih jadi duta anti narkoba. Iya dong bang. Jadi semakin banyak sekarang yang disadarkan. Betul, gitu. betul. Nah jadi lu berkarir di luar negeri ya bang ya, karena mungkin nama lu udah oke, lagu-lagu lo banyak yang meledak ya kan di dalam negeri. Jadi lu dipanggil ke luar negeri itu berapa lama waktu itu, inget nggak bang? Maksud gue lu di luar negeri itu berapa lama? Ya nggak lama juga sih, paling sebulan. Cuman ya memang jadi lo nggak eksis di industri musik lagi udah, itu berapa lama lo nggak eksis tuh? Istilahnya lo hilang lah dari industri gitu kan? dari peredaran ya. Dari peredaran narkoba salah ya? Peredaran narkoba. Ya lumayan lah, sekitar setahun 2 tahun lah. Kagak lebih. Lebih ya, 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun ya. Dan gue masuk di apa sih namanya, di dunia entertain itu kan sekitar tahun 80-an ya. Lumayan juga sih. Lumayan. Artinya kita bisa cari pengalaman di luar gitu. Nah jadi itu dia pengalaman lu ada di dalam sama di luar negeri. Nah sekarang kalau lo bisa compare bang, lo kan kalau nggak salah usia 20-an lo lagi di puncak karir lo, lo berkarir di luar negeri. Nah bedanya apa dan enakan mana? Ya sebenarnya enakan di negeri sendiri lah, di mana-mana juga ya, karena kan
Kalau di luar itu kan kesannya kita mau cari makan dari orang lain, negara lain gitu kan. Kalau di Indonesia nih kan banyak orang nyari makan dari nggak tahu asal usulnya dari mana ya kan. Dan sekarang ya kita sih bukan apa-apa, turut prihatin juga karena dengan adanya banyak sekali seniman-seniman yang sekarang ini kurang dihargai karyanya ya. Banyak yang istilahnya yang nyolong lagunya, udah gitu dibawain di mana-mana tapi nggak pernah ngobrol. Kalau kayak gue sih masih ya istilahnya masih, seandainya gue masih pakai lagu siapa gitu kan, gue tetap izin sama penciptanya. Ya adalah royalti gitu loh. Iya. Tetap gue bayar Itu gitu. namanya inilah ya Bang, etika lah itu namanya Bang ya, benar nggak? Etika, betul. Etika, karena etika itu betul-betul harus kita jaga. Walaupun kita ini udah merasa hebat, tapi tetap kita harus jaga etika gitu loh. Karena orang sehebat apapun kalau nggak bisa jaga etika, tetap aja ya hasilnya begitu-begitu aja. Iya. Ya itu hukum alam lah ya, kalau lu jujur ya pasti keberuntungan berpihak sama lo gitu. Iya, dan di dunia manapun. Iya, di usaha atau bisnis apapun ya kan. Mau yang istilahnya yang dunia seni, dunia apapun lah. Termasuk dunia itu kali ya. Apa tuh? Dunia gaib. Iya dong, setan aja ada etika ya kan. Benar nggak? Oh setan aja etika ya. Oh iya, jadi ini kan area lo ya, itu area lo jangan masuk-masuk. Itu jinnya gue kenal iya, tuh. bener-bener. Itu. Bahkan katanya kalau setan juga Bang nggak bisa nyebrang pulau ya. Nggak bisa nyebrang pulau karena dia punya limit area kan. Iya, benar. Gue setuju tuh sama itu ya. Iya. Kok lu Jadi kita mesti punya batas. Artinya lu belajar walaupun kita- dunia itu di mana tuh Bang? dunia hitam. Bukan. Dunia gaib maksud gue. Enggak lah, dunia gaib apaan? Gue lo lihat TV aja dunia gaib gitu. itu. Ya jadi menurut lu Bang, setelah lu ya udah banyak pengalaman di sini, nama lu luar biasa saat itu, tiba-tiba lu ke luar negeri, tapi ternyata lu sendiri bilang tadi enakan di negeri sendiri ya kan? Iya ya. Ya, Nah, di negeri sendiri kan apa-apa aja enak gitu loh, mah. betul, tapi kan kalau duitnya di luar negeri enak Bang. Kalau duit sih ini ya Lu relatif. dibayar mahal ya kan di sana? Di Brunei, di semua. Ya, namanya di luar negeri masa kita dibayar murah kan enggak. Makanya gara-gara itu lo pergi. Terus Ya begitu-begitu aja sih, sama aja buat gua. gitu. Nah, gue juga tahu dari lu sendiri nih Bang, lu sempet terjerumus nih Bang di narkoba. Waktu itu ceritanya gimana sih Bang? Saking ada yang ngajak lo, atau lo dijebak, atau lo diperdaya, atau lo mau sendiri, atau lo yang justru Sebenarnya gue Gimana nggak ceritanya? terjerumus, enak aja terjerumus. Enggak, jadi gini. lo pengen sendiri ya, lagi enak ya. Ini semua ini kan gara-gara pergaulan sebetulnya. Oke. Ya kan? Kalau kita bergaul dengan orang yang begitu, pasti lama kelamaan kita bisa kena. Tapi kan itu kembali lagi ke diri kita. Kita mau terus-terusan begitu, apa kita cepat sadar kan gitu kan. Dan buat gue itu bukan hal yang ini, narkoba itu Enak. Enggak juga sih, maksudnya enaknya Jujur aja, jujur. enaknya sesaat, tapi sekarang udah nggak berasa enak lagi. Oh gitu. Makanya gua kalau ada orang masih pakai narko, ya blow on amat sih nih orang. Udah enggak lu. Apa sih gitu? Mungkin udah hatam, udah kebal juga kali badan lu. Apa tuh? Jadi lu udah nggak ngerasa enaknya lagi gitu. Iya, kalau mau dienak-enakin semuanya enak. Gitu loh, ngerokok aja enak. Oke. Cuman rokok juga kalau kita nggak batasin, akhirnya kan yang rusak badan kita. Ya betul. Apalagi ganja, apalagi sabu-sabu, itu pasti lebih enak lagi. Dari harganya aja Udah enak. enak. Tapi kan dampaknya merusak badan, merusak pencarian juga. Udah gitu nanti kalau ketangkep juga resikonya luar biasa kan gitu kan. Nah, jadi waktu itu sampai titiknya sampai di mana tuh, sampai lu sendiri berpikir kayak gitu, Bang? Apa lu waktu itu OD atau gimana? Sampai lu sakit? Gue enggak sampai enggak, istilahnya gitu-gitu gara-gara temen-temen aja gitu. Ya udah, tapi kalau untuk yang nyari-nyari gitu enggak gue.
Ah masa dari sumber terpercaya abang nyari ganja sampai ke Medan. Kalau ganja itu kan istilahnya kan apa namanya? Bumbu dapur. Ya itu gimana ya? Kayaknya sih kadang-kadang ya kalau kita ngelihat, tapi sekarang sih nggak lah ya. Itu ngomongin dulu, lu bilang nggak nyari apa, lu nyari niat banget. Kapan gue nyari? Nggak pernah nyari. Gue sumpah nggak pernah nyari. Tapi kalau ada teman-teman lagi Nggak bawa, bisa nolak lah ya. Dulu. Gimana kalau alkohol? Lu tuh sampai beberapa saat yang lalu Dulu juga gue banyak yang masih ngegap lo di ini bang, di klub and the tempat-tempat dugem gitu lo minum. Kalau gue sampai sih, mabok. Tergantung ini ya, tergantung suasana, mood. Jadi kalau misalnya kita lagi nongkrong, ya kita kan nggak boleh munafik. Iya. Kadang di kafe atau di mana minum. Nah minum ini juga udah nggak terlalu gue ini, artinya gue batesin lah gitu ya. Kecuali nih misalnya tiba-tiba suasananya enak, terus akhirnya kita minum, akhirnya kita agak itulah apa namanya tipsi lah istilahnya ya. Ya udah, ya mau diapain ya? Have fun aja. Bahasa anak malam ya. Have fun tapi harus terkontrol. Don't drive drunk. Jadi kalau udah agak-agak gimana gitu, janganlah bawa mobil. Oke. Ya kan, jauhi narkoba. Nggak boleh itu. Masa yang benar? Benar. Nggak, maksud gue turning point lo tuh di mana bang? Sampai lo tuh bisa berpikir seperti itu. Sedangkan dulu kan ya mungkin lo karena masih muda atau lo pikir juga masih duit lo banyak. Apa turning point lo tuh di titik apa gitu lo sampai lo bisa berpikir gitu? Ya gue kayaknya udahan nih, atau gue gue batasin dia mulai sekarang. Apa? Lo apa kepentok apa lo mimpi apa lo jatuh sakit atau apa? Enggak, Turning jatuh point lo sakit di situ. enggak. Enggak tahu deh, gue mungkin karena merasa Duit lo habis? enggak juga. Duit gue masih banyak. Wih. Cuman maksudnya Bagilah bang buat Natalan. dulu, kalau sekarang udah nggak ada. Maksudnya apa sih? Gue udah nggak bisa dapat apa ya? Apa? Dan gue rasa Jenuh. itu sepertinya kita ngebohongin diri kita sendiri. Kok kita mau happy aja mesti make gituan gitu. Ngapain gitu loh. Bang, Kok banyak. kayaknya kita jadi kena Iya betul. Jadi kayak karena stimulan aja kita happy, bukan karena memang kita tuh lagi happy kan. Nah tapi banyak juga bang artis-artis mau pentas atau mau perform aja mesti minum dulu atau apa. Itu lu gimana? Setuju atau enggak? Jadi kayaknya enggak, kepedeannya tuh enggak dari dirinya sendiri gitu ya. Iya kan, semuanya itu kan mengandung zat adiktif. Artinya kalau orang yang biasanya kalau mau manggung harus minum sendiri, itu kan mungkin dia merasa menggunakan itu untuk supaya lebih pede, udah gitu lebih berpower kan, karena itu adiktif sifatnya, menambah tenaga. Tapi kalau buat gue sih yang penting cukup, sekarang kita istirahat cukup, tidur cukup, baru nyanyi gitu. Jangan lu 2 hari nggak tidur atau begadang banyak pikiran, lu nggak bisa tidur terus nyanyi, ya kacau jadinya. Iya betul. Ya mereka kan gara-gara itu, gara-gara badan lemes minum, ya kan, tambah lagi powernya alkohol gitu loh. Jadi satu titik akhirnya mereka drop yang langsung collapse. Ya kolaps bisa juga gitu. Jadi turning point lu belum sebutin bang, saat apa tuh bang? Tiba-tiba apa karena usia atau apa bang? Apa? Karena Ya, mungkin yang lu apa jenuh? Ya mungkin karena ini kali, diberi hikmat sama Yang Maha Kuasa. Oh udah cukup. Haleluya. Iya. Jadi kalau kita juga rajin berdoa, itu pasti kita dikasih. Ada ya. Ada satu gitu titik. loh. Atau kadang-kadang gini bang, mungkin ada seseorang, mungkin bukan keluarga lo, apa lo ngelihat ada tukang beca, lo ngerasa tersentuh atau gimana, kan kadang-kadang jalan Tuhan ada aja gitu loh. Iya, tapi enggak lah, itu semua kan sebetulnya kembali lagi kepada diri kita. Kalau diri kitanya mau berusaha untuk berubah dan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk masa depan, kita pasti dikasih hikmat gitu loh. Jadi bukan gara-gara ini ngelihat itu, karena itu semua
walaupun kita dinasehatin sama orang yang paling gimana juga, Iya, iya. tetap aja kalau nggak dari dalam hati kita mau berubah, nggak bakalan berubah. Tapi ada juga yang pengaruh dari misalnya orang-orang itu mendengar apa sih namanya, nasihat-nasihat yang baik, ada juga. Nah jadi, nah saat lo mau berubah itu Bang, ada nggak dukungan dari keluarga atau siapa gitu, atau mungkin lo ketemu pembimbing rohani atau gimana Bang saat itu? Ya nggak juga sih, ada juga ya memang dari teman-teman yang pembimbing rohani ada, tapi nggak terlalu apa sih, nggak terlalu berpengaruh sekali ya. Lebih ke diri lo sendiri yang mau berubah ya Bang lebih ya? pada diri sendiri dan lebih dari kehendak bebas juga. Kehendak kita kan bagaimana kita mengarahin, kita punya ini apa namanya, feeling gitu loh, ya kan? Oh jadi disitulah lo berpikir ini kayaknya waktunya gua udahan lah ya Bo, mau apa lagi gitu kan ya? Iya. Secara mungkin lo juga ngomong-ngomong teman, Bang Julius tuh punya anak yang cantik juga, udah gede. Ya lumayan lah. 2 ya Bang anak Bang ya? 2. Cowok cewek kan? Apalagi anak gue dua-duanya kan udah pada kerja. Jadi masa sih gue mabuk-mabukan atau Nah gimana? itu dia, kadang-kadang kan kita tuh tergeraknya dari situ. Ya kalau nge-wine aja boleh lah, nge-wine, ngebir gitu, tapi nggak sampai gimana. Iya. Dan pernah juga gitu, apa istilahnya, mabok kayak gitu-gitu pernah lah dulu, ngerasain wah nggak enak banget. Tapi sekarang udah enggak lah. Udah minum wine segelas, sebotol udah cukup, gitu aja. Gitu ya, iya. Makanya kadang-kadang ya itu usia juga sih ya Bang ya. Usia, terus Abang lihat juga anak-anak udah Betul. besar, malu Kalau lah, istilahnya bener. kita nih udah semua udah mateng, udah istilahnya udah bisa menjadi contoh yang baik buat keluarga gitu. Iya. Oh di situ ya turning point lo ya Bang ya. Nah memang ya kan mungkin juga teman yang nonton ya atau yang dengar, mungkin saat ini mereka ada di titik lu waktu dulu Bang. Jadi ya mungkin bisa ngelihat sekitar ya, keluarga, anak atau orang tua ya kan. Mungkin kita untuk diri kita mungkin kita cukup fun gitu, tapi kalau kita lihat keluarga kita, mereka juga pengen kita berubah ya Bang ya. Ya kan? Jadi di situ akhirnya ya perubahan itu Ya, terjadi. akhirnya kan dibalas juga. Artinya gini, kalau kita berusaha melakukan yang terbaik, pasti anak-anak kita juga akan baik gitu loh. Abang udah punya cucu? Belum lah, cucu belum. Udah married tapi kan anak abang? Belum. Oh belum. Jadi anaknya Bang Julius tuh Pengen 2. banget, gila lu. Gue pengen banget punya cucu. Kalau punya cucu tuh aduh, pasti gue ajak jalan-jalan terus. Woi, kemana Gua ajak, rencana? gue ajak nggak jauh-jauh lah, maksudnya olahraga. Oh, oke. Gue juga Sepeda. males sih jauh jalan, maksudnya jalan-jalan ke luar negeri gitu. Waduh, gue Ya lo gua ajak ke Las Vegasnya kagak mau lo. gue nggak bayangin naik pesawatnya itu lama banget. Aduh. Kan tidur aja Bang di pesawat, taunya nyampe aja gitu kan. Iya. Sometimes saya kapan-kapan kita ke sana. Iya. Nah sekarang Bang Julius tuh kembali lagi ke dunia industri musik gitu, tapi dengan mungkin konsep yang beda ya. Nah sekarang nih kayak aku nih ada di studionya Bang Julius. Bang Julius bikin label namanya Hope ya Bang ya. Hope ya. Nah di label ini Abang kayaknya mengeluarkan lagu-lagu lama Abang lagi nih Bang. Gimana, pengen pasar Abang mau ngambil yang generasi Abang dulu atau yang sekarang, yang anak-anak sekarang? Gue sih lebih ke pengennya semua segmen ya. Artinya nggak cuman lagu-lagu lama, artinya gue merecycle sudah gitu kan, membuat lagu-lagu yang baru juga pengen untuk menjadi apa namanya, seorang seniman sejati lah gitu loh, apa aja lah gitu. Jadi seniman yang bisa membuat semua kalangan lah, artinya dari kalangan orang tua, ABG dan segala macam bisa kita akomodir. Jadi makanya di sini nih, di Hope ini
Ada yang muda, ada yang tua, ada juga generasi 80-an. Ada generasi 2000-an, ada. Jadi hope ini kan harapan artinya. Harapan bagi semuanya. Ya, jadi abang kayaknya nggak bisa meninggalkan dunia musik ya bang. Lu pernah nyoba nggak sih dunia lain? Maksud gue dunia lain, misalnya politik atau apa gitu, bisnis, pernah nggak sih? Pernah. Gue pernah masuk di dunia politik. Pernah jadi caleg juga. Oh iya yang kemarin ya 2019 ya bang ya? Iya, cuman gue pikir-pikir itu cuma nyoba-nyoba aja sih, nggak terlalu serius gitu loh. Karena gue tadinya gue berpikir gue mau berjuang untuk para seniman, untuk ya undang-undang lah segala macam yang sampai sekarang belum jelas kan gitu. Tapi ternyata memang gue kalah duit, kalah juga benderanya ya? Bukan bendera sih. Istilahnya payungnya partainya lah. Enggak juga sih, partai gue keren. Cuman maksudnya ya kalau masuk di politik itu harus siap segala-galanya, gitu loh. Apa tuh contohnya? Dan gue juga orangnya nggak bisa yang istilahnya ngelobi. Turun inilah gitu ya, apa namanya, seperti itu kan harus punya uang banyak kayak gitu-gitu untuk sosialisasi, untuk melakukan sumbangan-sumbangan ke sana kemari kan gitu. Belum lagi kan namanya di daerah kan masing-masing punya grup-grup komunitas-komunitas sendiri-sendiri. Nah itu memang nggak boleh instan, harus dari lama dulu dipupuk gitu. Nah waktu itu berarti lo sebenarnya belum siap juga ya bang ya? Apa lo nekat gitu ya? Belum siap, cuman gue waktu itu memang agak nekat-nekat sedikit lah kalau kata orang Medan lah ya. Tapi ya gue puas sih, nggak apa-apa lah buat gue. Oh ini dunia politik seperti ini, ya udah itu kita ambil ininya, positifnya aja. Terus 2024 mau coba lagi? Kayaknya enggak deh, gue udah tua, kayaknya udah 50 kan. Ya elah bang, masih muda, masih keren, masih gagah. Ngomong-ngomong nih jomblo. Boleh kalau ada yang mau support gue, boleh. Tapi kita lihat sponsor lah ya. Sponsor ya. Oke. Berarti lo pindah partai dong, kan partai lo yang kemarin udah ini. Apa ya? Enggak, masih ada. Gimana sih? Kemarin apa sih bang? PKPI. Bukannya udah merger sekarang? Enggak. PKPI? Enggak. Mana bisa partai merger? Enggak, maksudnya kan kalau nggak dapat suara atau nggak dapat kursi kan akhirnya apa? Enggak, kita sebetulnya kursi kita paling banyak di daerah. Oh di daerah? Iya di DPRD banyak loh. Aku udah ngambil dapilnya kan Jakarta. Jakarta. Lo ambil DPRD ya bang? Ya DPRD. Nyoba-nyoba. Mungkin kalau gue di kampung bisa menang. Cuman ya namanya kita tinggalnya di Jakarta. Tapi di kampung PKP malah ada di kampung dapat. Oh dapat ada kursi. Di kampung di Ambon Di kampung di kita Kalimantan. Di kampung kita memang agak sedikit. Itulah maksud gue. Nah jadi kayaknya cuma di mana sih, Batu Bara mana gitu. Batu Bara. Oh nama kampung namanya Batu Bara. Iya. Kampung. Kalau nggak salah ya, gue juga lupa. Tapi adalah 1, 2 gitu. Berarti abang pengen besarin Hope ini dulu ya bang ya? Iya. Kalau Hope ini udah pasti besar, artinya karena ini kan menjadi suatu harapan bagi semuanya gitu ya. Nah kalau lagi COVID kayak gini bang, kan banyak juga ya mungkin rencana-rencana abang tuh yang akhirnya terpending atau nggak terlaksana. Kira-kira di menjelang Natal ini apa sih pandangan abang tentang COVID 2020 ini atau harapan abang ke 2021? Kalau kita kan sebetulnya pasrah aja. Harusnya jangan pasrah bang, berserah. Iya pasrah, berserah sama Tuhan kan. Ini sudah terjadi dan semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan kemauan yang diinginkan alam semesta seperti ini kan gitu. Nah kita terus berkarya aja, santai aja. Jadi jalan terus aja ya? Jalan terus. Kan kita nggak perlu bertemu langsung melalui media digital, melalui segala macam kan ada. Itu aja. Kemarin syuting di Bali lagi lo ya, kagak-ajak. Iya. Soalnya gua kemarin takutnya nggak bisa keluar kan.
Oh, bisa masuk nggak bisa keluar. Iya, takutnya gitu. Dan lu juga kan lagi ke Amerika kan kemarin kan? Covid ke Amerika. Oh iya, Covid. Stres lu ya. Lagi CTR sama kita ini. Orang udah pada latihan nih. Ya udah. Oke, kita ketemu ya. kita sudah dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Semua yang kangen sama Bang Julius Sitanggang, jangan lupa ya share tayangan ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi, teman. Bye.